Yo, halo semuanya. Saya akan membahas Limit One Festival deck yang saya gunakan. Sebelum itu, saya menggunakan engine apa aja? Saya menggunakan engine Numeron, engine Despia, engine Dark Lord, engine Destiny Hero, engine Aliester, engine Pelan of Albas, Oke, sekarang kita akan membahas dari hand trapnya terlebih dahulu. Saya menggunakan satu Veiler, Max Chi, S Blossom, dan juga Infinite Impermanence. Sebenarnya kalian bisa menambahkan di Crow, token collector, atau whatever. Dan Numeron Wall juga bisa dibilang sebagai hand trap, walaupun ini jarang kepake. Lanjut, kita akan membahas ke arah engine Aliesternya. Ya, seperti biasa, satu Invoker karena limit, Invocation, Purgatrio, Augoides, dan juga Mekaba. Sebenarnya kalian bisa mengganti Purgatrio ini dengan Invoked yang memiliki elemen Dark. Karena apa? Karena kebanyakan monster-monster yang kita gunakan yaitu bertipe Dark. Tetapi saya lebih suka Purgatrio karena kali ini musuh itu lebih banyak menggunakan As Blossom. Dan juga kita bisa mensummonnya dengan menggunakan As Blossom juga. Lanjut ke Numeron. Membawa satu Numeron Wall. Lalu ada field spellnya, Network, dan juga Calling. Extra decknya ya standar, number 2, number 3, dan number 4. Karena number 1 tidak boleh kita gunakan. Dan saya menggunakan Megaclops. Ya, 3 ini untuk memanggil Megaclops. Nanti akan kita lihat di replaynya. Oh iya, saya lupa tadi. Untuk Aliester saya juga membawa Magical Meltdown, yaitu field spell untuk nge-search buah Aliester the Invoker. Jadi kita seperti mempunyai 2 Aliester the Invoker di dalam deck. Lanjut ke arah Dark Lord. Saya membawa satu Ukobak untuk mengirimkan Super Bia nanti ke arah graveyard. Satu Inguldet untuk nge-search nanti ke arah Ixchel, dan satu Ixchel, satu Super Bia, satu Morningstar, Banishment of the Dark Lord, searchernya, lalu Dark Lord kontak untuk recovery special summon dari graveyard. Di extra decknya seperti biasa, satu The First Dark Lord. Lalu kita ke arah Despian. Seperti biasa, satu Aluber, satu Dramaturge, satu Adlibitium, Branded in White, Opening, Theater, Red. Lalu di extra decknya ada The Quaritis, Masquer HD, dan yang terakhir Frost Canyon. Sedangkan di Pelan of Albas, ya, satu Pelan of Albas, satu Albion, dan juga membawa satu Titanic Light, Brigran, dan juga Sprint. Sebenarnya Sprint ini bisa kalian ganti menggunakan Albion yang kita lihat. Nah, kalian bisa ganti pakai ini, Albion the Branded Dragon. Tapi saya lebih suka Sprint. Bukan lebih suka sebenarnya, karena saya tidak mempunyai Albion.
Lalu untuk tambahannya saya membawa satu Planet Pathfinder untuk nanti nge-search ke arah Meltdown, Network, ataupun ke teater, tergantung situasi dan kondisi. Lalu ada satu Lava Golem untuk nimpa musuh. Dan standar saja, satu Raigeki, satu Master Reborn, satu Upstart Goblin untuk draw power, satu Avaris dan juga satu Prosperity sama juga untuk draw power, Lightning Storm, Forbidden Droplet, D-Force dan juga Destiny Hero Plasma. Membawa Artemis seperti biasa untuk combo standar dari Aleister untuk memanggil ke arah Mekaba. Kalau Megaclops ini nanti kita akan summon di arah 3 hero number ini. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung lihat replaynya. Oke, yang pertama kita akan standar combo dari Aleister, Magical Meltdown, serta Aleister normal summon. Lalu kita ke arah Invocation, Aleister kita rubah ke Link Monster Artemis ya. Lalu kita pakai Invocation, summon ke arah Mekaba. Lalu kita aktifkan Invocation di dalam graveyard, panggil kembali, kembalikan ke tangan maksud saya, alias tadi Invoker. Lalu MP. Dan itu menggunakan Zodiac Ray Brigade. Kita langsung lihat di arah pasang. Namun musuh ternyata mempunyai Zodiac di tangan. Ya, combo Zodiac. Keluarkan semua Zodiac. Nah, Raiden hancurin sarang Mekaba. Seperti biasa, combo standar dari Zodiac. Saya memancing dengan Raigeki, namun di negate ternyata menggunakan Solemn Judgment. Lalu tanpa berpikir panjang saya menggunakan Aleister kembali. Cara Invocation. Lalu ke arah Agu Yode kalau besok. Karena di draw-nya membani seorang Adibitio. Tapi yang tidak saya habis pikir kenapa Zeus tidak menggunakan efeknya di sini. Tapi kalau misalkan Zeus malah menggunakan efeknya, saya sudah mempunyai protection di tangan. Jadi Aleister saya masih tetap bisa digunakan sebagai material karena Augudius ini salah termasuk fusion summon yang melibatkan Aleister di sana. Ya, saya kaget di sini. Ternyata musuh mempunyai kartu Ray Brigade di tangan, jadi bisa langsung summon ke arah Shurai. Shurai ingin membani Augudius, saya mengaktifkan efeknya untuk negate, tapi ternyata di belakangnya masih ada negator yang lain. Lalu membani satu dan Augudius juga begini.
kita buang kartunya. Kita mendapatkan Pathfinder dan juga apa nih, dan ya menyebalkan sekali Infinite Impermanence. Nah, kalau Infinite Impermanence sudah di set, sekarang harus hati-hati jangan mengaktifkan spell ataupun trap di area lurus yang Infinite Impermanence aktifkan. Jadi kan harus di samping-samping itu, seperti yang saya lakukan gitu. Saya ke Purgatrio dan lembum aja ke arah Fly Brigade. Oke, match pertama selesai. Oke, lanjut match kedua. Saya mendapatkan plasma langsung. Kalau ada draw, kita harus ngedraw dulu. Aktifkan Aluber, search theater. Kita jangan takut untuk mengorbankan plasma ke arah graveyard untuk dijadikan poin material, karena kita mempunyai Vote of Avarice di tangan. Jadi kita bisa mengembalikan Destiny Hero Plasma itu setelah di graveyard kita ada 5 monster. Lalu saya memanggil Monster Rade. Niatnya ingin ngebar hero musuh, life point musuh, untuk ngebar life point musuh. Ternyata musuh-musuhnya Luna, mengembalikan Monster Rade ke extra deck dan Luna ke tangan. Musuh Aluber kalau gitu kan ya, Aluber. Attack. Jadi saya mempunyai Raigeki di sini, jadi saya bisa langsung menggunakan Raigeki. Lalu bisa melakukan recovery dengan red, Brandon Red. Lalu sama Aluber dan digagalkan oleh efek Violet. Kemudian sobek, lumayan 1800. Musuh masih punya Luna, kita harus berhati-hati. Dan ya, Luna. Oh, langsung Battle Pass, tidak mengaktifkan efek. Dan efek 50 life point. Dan beruntung di sini kita mempunyai terraforming. Ini yang saya lakukan, terraforming. Lumeron, network, lalu aktifkan network ke arah calling ya, standar dari Lumeron. Namun di sini kita cuma bisa mensummon 31 Lumeron. Langsung kita ke arah Megaclops. Dan Megaclops ini selain dari exist monster, efek monster apapun tidak berpengaruh untuk tim. Dan saya menggunakan pot Avarice mengembalikan semuanya, karena sebenarnya kita hanya ingin mendraw 2 kartu aja, karena setelah ini number-number yang lain itu tidak akan kita gunakan lagi, karena calling hanya bisa di bawah 1 kan. Saya langsung mengambil ke arah level 1 biar biasanya kalau level 1 kita mengambil yang paling atas itu akan langsung dispesialkan, dan mereka spesialkan menjadi Iris Poso, tidak bisa menyerang dan Solemn Judgment. Saya tidak mengaktifkan efek dari Dark Lord ini. Kenapa saya tidak mengaktifkan? Karena saya melihat 4000 tambah 1600 dikurangi 2500, kita udah nyampe 20.000 lebih. Tapi sayang sekali musuh mempunyai Aruru, jadi mengembalikan Dark Lord kita ke tangan dan special summon Aruru. Combo dari Watch Chapter untuk memanggil ke arah summon level 4, yaitu akses Total. Jujur saja di sini sebenarnya saya sudah was-was
karena akses photologger bisa sampai 5300 ya. Kita droplet lalu kita gunakan column judgment saja, tidak bisa banyak ya. Jika forbidden droplet kita terus langsung menggunakan column judgment ataupun indicator lain. Jika tidak nantinya akan berabe. Combo standar Galung 2 lalu spesial summon kembali Aruru, lalu Galung 3 dulu Galung 3 selan biasanya, lalu selan spesial summon kembali Aruru, ataupun selain Aruru juga bisa Spellcaster yang ada di grade ya. Dan ya, di Aruru dan juga selan biasa untuk photologger 2300 ditambah link 3 berarti 5300 ya, melebihi dari Mega Clops kita. Tapi Mega Clops kita itu tidak akan bisa dihancurkan selain active summon, jadi kita tidak perlu khawatir. Saya sudah was-was dan untungnya di sini kita mendapatkan Aliestair dari Token. Kita langsung menggunakan combo standarnya ke arah Mekaba. Kenapa saya memikirkan ke arah Mekaba terlebih dahulu? Karena saya ingin ke arah Augoides untuk langsung menghancurkan seorang photologger. Karena saya hitung jika saya Mekaba di posisi bertahan, maka saya tidak akan menerima damage. Sedangkan kalau misalkan photologgernya menyerang ke arah Mega Clops, kita juga tidak akan langsung kalah. Karena itu saya pede ke arah Augoides. Dan ya, menyerang ke arah Mega Clops, langsung entrance kalau tidak cuma efek dari Voice Raptor Trap ya, langsung entrance. Nah setelah ini combo seperti biasa lagi, Aliestair Normal Summon, lalu ke arah Invocation. Nah, ini tidak ada biasa, jadi kita tidak usah khawatir. Lalu kita aktifkan Invocation ke arah Augoides kalau tidak salah namanya, saya lupa, dengan mengorbankan Mekaba dan juga Aliestair dan hancurkan langsung lalu Mega Clops dan end. Oke, match 2 selesai. Oke, lanjut ke play ketiga. Di sini kalau tidak salah saya langsung menggunakan Aliestair. Tapi saya nge-search dulu ke arah Dark Lord karena saya ingin menipiskan deck. Ya benar, Pixel gunakan efek. Kita ngedraw lagi 2 kartu. Hanya untuk menipiskan deck saja. Gunakan Magical Meltdown, langsung ke arah Aliestair Normal Summon, standar. Tapi di sini ada perbedaan. Saya mensummon Artemis, lalu menggunakan Invocation untuk memanggil Mas Quirade. Karena saya ingin memberikan damage ke life point musuh dengan sangat besar. Dan juga bisa ngeburn ke arah musuh jika musuh mengaktifkan efek apapun. Search 2000, Quirade 2500 terakhir sampai 800. Dan kita juga mempunyai Aluber di tangan karena tadi kita nge-search dengan menggunakan Despian Tragedy. Dan ya, tidak enak sekali. Dan ya, standar Zodiac, saya tidak tahu kenapa
si limit satu ini kebanyakan memakai JDS, tapi saya sering menang melawan JDS. Saya kalah hanya melawan Robert. Nah, di sini saya terlalu terburu-buru. Saya tidak melihat Raiden musuh itu belum keluar. Saya terlalu terburu-buru, jadi saya langsung mencoba Raiden dan boom, langsung ke arah Zeus. Standar dari kedua, tapi saya menggunakan punya Raigeki, jadi saya langsung menggunakan Raigeki di sini. Lalu summon Aluber dan ya musuh surrender. Nah, di sini saya berniat untuk combo Dark Lord ke Ischel lalu draw 2 kartu, ternyata gagal. Saya langsung, dan kalau tidak salah saya dikatakan ya kesalahan. Saya masih terbuai dari search yang tadi, jadi saya malah nge-search ke arah Ischel. Tapi tenang, di next turn kita akan langsung ya Aleister langsung dengan S11, jadi kita bisa tarik position. Boom. Lalu normal sama Rukobak. Lalu memasukkan satu Dark Lord Master, yaitu Superbia graveyard, spesial sama Superbia, dan Superbia langsung bisa spesial summon satu Dark Lord lain di graveyard. Kita mempunyai Destiny Hero di force maksudnya di tangan, panggil Plasma, lalu Plasma spesial summon dengan mengorbankan 3 kartu dan aktifkan hero Plasma. Kita ambil Ikong dan boom, 2 kali. Dan kelebihan dari Plasma ini, musuh tidak bisa menggunakan efek monster apapun. Ya, saya menggunakan seperti itu untuk kartu-kartu. Semoga ada kartu yang pakai danya. Ada Master Reborn. Saya tanpa pikir panjang langsung mengambil Master Reborn. Karena kalau misalkan nanti ada monster yang lebih dari Destiny Hero Plasma kita dan Hero Plasma kita hancur, kita bisa langsung spesial summonnya kembali dan melakukan efeknya ambil monster tersebut. Oh iya, Monk of Blood Angel dan bunuh diri. Oke, lanjut replay berikutnya. Ya, standar Aleister, karena kita sudah mempunyai Aleister Invoker di tangan. Aleister, lalu langsung kalah Artemis karena Invocation itu sudah ada di tangan. Pakai Invocation, cuman ke arah Mekaba. Boom, 2500 untuk layanan musuh. Langsung menggunakan kabar karena tidak mau terkena destroyer, lalu langsung menggunakan Max Key dengan Ready Vision, Talent Vision kalau tidak salah. Ya, benar sekali. Lalu kulitnya kabar.
dengan gamma. Ya, aku salah dengan gamma. Biasa combo standar dari Aleister. Tapi di sini saya memilih ke arah personal karena saya mendapatkan efek failure di draw yang tadi. Ya, sekarang personal. Aktifkan tragedi. Jadi draw ini hanya ngebenis ya, tidak menigap. Jadi kita walaupun tragedi kita terbenis, tapi kita tetap bisa nge-search ke arah Aluber. Saya tidak membaca efek dari Trailing Vision di sini, jadi sayang sekali. Harusnya tadi bisa langsung diambil oleh menggunakan personnya. Saya tidak mengerti dengan deck ini. Jika ada yang paham, tolong bantu komen. Apa sih deck yang dipakai musuh ini? Jatuh masuk ke magical. Tidak paham dengan decknya, maaf. Lanjut match berikutnya. Ini adalah combo standar dari Dark Lord. Saya langsung ke arah teater, lalu aktifkan teater dan summon langsung ke arah The First of Dark Lord. Karena ada 3 Dark Fiery monster di tangan dan juga di field, lalu hancurkan. Dan ya, musuh menggunakan Lightning Storm. Saya gunakan Mekchi dan menggunakan efek The First of Dark Lord untuk summon ke arah Serbia. Dan di sini ya musuh menggunakan Time Lord. Boom, dan The First of Dark Lord kembali ke Shredder. Saya mendapatkan 500 damage. Aktifkan Audion, korbankan Branded Offering. Ya, musuh menggunakan deck burn. Lalu saya mendapatkan Master Goblin dan Terraforming, tapi saya belum mengaktifkan Terraforming. Kita main sabar dulu. Karena apa? Karena saya takut musuh menggunakan lava golem ataupun menggunakan kaiju-kaiju yang gak jelas. Ya, seperti dugaan kan, musuh menggunakan kaiju dan burn. Ya, Lightning Storm-nya di sini tidak bisa digunakan. Sayang sekali. Nah, karena saya mempunyai monster di field, jadi saya men-search ke arah Magical Meltdown karena untuk ke arah Aleister. Dan jika kalau saya tadi ke arah teater, saya tidak bisa fusion apapun karena tidak ada materialnya. Jika saya tadi ke arah Numeron, saya tidak bisa masuk Numeron karena ada satu monster di field. Jadi ya keputusan paling bijak ke arah Magical Meltdown untuk mensummon ke arah Mekaba. Ya seperti biasa, tinggal di attack. Tapi sebelum itu ya ingat dulu Aleister kembalikan ke tangan dan Invocation kembalikan ke deck. Ya tinggal boom dan boom. Dan boom juga.